sehat-sehat ya semuanya di rumah ya. Oke, kita mengucap syukur sebab kasih Tuhan itu selalu menyertai kita. Walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing, tapi kita percaya kita harus selalu bersukacita karena Tuhan Yesus itu ada buat kita. Yuk, kita mau memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau siapkan diri kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mempujikan Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa, nggak boleh tengok kanan tengok kiri ya. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus, tidak usah ditirukan. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan kami semua. Saat ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab penyertaan Tuhan selalu ada buat kami sampai hari ini. Saat ini kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Biarlah kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kakak mau sapa sekali lagi adik-adik yang di rumah. Suaranya yang keras ya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ada sukacita di hati adik-adik semuanya ya, amin? Amin. Walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing, kita harus tetap bergerak, kita harus tetap bersukacita. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau pujikan hatiku penuh nyanyian. Suaranya yang keras ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Oke, kita semua adalah anak raja. Raja kita siapa sih? Raja di atas segala raja. Betul sekali, Tuhan Yesus. Nah adik-adik, nggak terasa ya ternyata kita itu sudah ada di penghujung tahun. Bulan apa sih ini kira-kira? Betul, bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita. Kenapa Kak kok bulan penuh dengan sukacita? Karena setiap tahunnya kita memperingati hari kelahiran siapa kira-kira kalau di bulan Desember? Betul, kelahiran Tuhan Yesus. Yuk, masih tetap berdiri. Kita mau pujikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi lebih keras. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Dialah Tuhan Yesus, Sang penebus juru selamat kita semua. Oke, sekarang boleh duduk. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nantinya kira-kira disampaikan oleh siapa ya? Jangan kemana-mana, tetap duduk, disiapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau pujikan Betapa Hatiku. Betapa hati
Selamat pagi anak-anak, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang sudah kami pujikan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran mata kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara, menolong kami, memimpin kami, mengajar kami. Sehingga apa yang kami lakukan, dengarkan, dapat kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, tadi sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan ya. Senang toh ya? Iya, senang. Sekarang baru mau tanya, kalian pernah merayakan ulang tahun ya? Ulang tahun memperingati hari apa? Iya, memperingati hari kelahiran anak-anak. Di bulan Natal ini juga kita akan memperingati kelahiran siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ulang tahun, anak-anak seneng enggak? Wah, seneng. Karena di saat yang ditentukan oleh Allah, anak-anak lahir ke dunia. Orang tua anak-anak pasti senang dan bersuka cita. Loh, mengapa kok orang tuaku senang bersuka cita? Mengapa orang tua anak-anak senang? Iya, anak-anak orang tua sudah menggendong anak-anak dalam perut 9 bulan 10 hari. Berat rasanya. Kemana-mana digendong. Ya, ke pasar, ke mall, ya, ke kamar mandi ikut. Waduh, berat loh ya anak-anak, berat. Sudah lahir ke dunia, seneng orang tua anak-anak. Dan orang tua mempunyai harapan anak-anak sehat, ya, pandai, cerdas, depan nanti sukses, ya. Itu harapan orang tua anak-anak. Sehingga orang tua itu bersuka cita atas kelahiranmu di dunia ini. Anak-anak, ada keluarga yang bersuka cita juga. Ya. Siapa itu? Kira-kira tahun Masehi 39 Masehi yang lalu di Yodia, kota Israel, anak-anak, ada pasangan suami istri yang bernama yaitu Imam Sakaria. Imam Sakaria itu anak-anak keturunan dari Imam Harun. Lah, pekerjaannya Sakaria tadi sudah saya katakan sebagai imam, memimpin suatu ibadah anak-anak. Kalau sekarang itu bisa dikatakan pendeta yang memimpin ibadah di gereja ya anak-anak. Anak-anak, Imam Sakaria ini mempunyai istri, namanya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu. Siapa? Iya, betul. Istrinya bernama siapa? Imam Sakaria tadi? Elisabet. Ya, pinter kalian masih ingat ya. Anak-anak, Imam Sakaria, Elisabet ini pasangan suami istri. Tapi sudah lama dan sudah tua, belum dikaruniai anak-anak. Nah, coba kalau sudah tua, ada enggak di sekitar anak-anak orang yang sudah tua melahirkan? Lucu enggak? Wih, lucu, enggak ada Bu, di Solo enggak ada ya. Pasti usia muda yang mempunyai anak. Nah, ini Imam Sakaria, Elisabet sudah tua.
Bahkan Elizabeth itu dikatakan mandul loh anak-anak. Mandul itu apa Bu Heru? Nah, kayak Bu Heru ini wanita. Kalau mandul artinya tidak bisa mempunyai anak. Ya, itu manusia dunia ini mandul enggak bisa, kedokteran enggak bisa. Tapi nanti coba anak-anak ya, saat Imam Sakaria bertugas anak-anak, nah di dalam nanti bacaan Lukas 1 ayat 5 sampai 25 kita baca semua nanti. Tetapi saat ini kita lihat ayat yang ke-13. Apa tadi? Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kita baca ayat yang ke-13 saat Imam Sakaria bertugas di situ. Apa kata malaikat? Anak-anak, ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut. Ya, anak-anak, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, akan melahirkan anak laki-laki bagimu, ya, dan haruslah engkau namai Yohanes. Istriku kan udah tua. Seolah-olah dalam benaknya Imam Sakaria itu anak-anak nggak percaya. Weh, aku sudah tua, istriku sudah tua, masa akan melahirkan? Disimpan dalam hati. Nah, karena kurang percaya itu Imam Sakaria tidak bisa bicara atau bisu anak-anak, nggak bisa ngomong. Lah keluar cuma tugas dudang-duding gitu. Karena apa? Nggak bisa bicara. Nah, maka dari itu anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Kristiani, anak-anak terang, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tema pada saat ini adalah jangan ragu atas doamu kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu atas doamu kepada Tuhan Yesus. Loh, kenapa ya anak-anak? Kita tidak boleh meragukan apa yang menjadi doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya, kenapa kita tidak boleh ragu-ragu? Kenapa kita tidak boleh khawatir? Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Nah, pernah kalian sama orang tua mau diberi sangu, terus orang tuamu tidak memberi, mau berangkat sekolah? Pasti tidak pernah. Kita tahu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, ya, kita sudah dipanggil, dipilih, diselamatkan. Maka kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah meragukan atas apa yang kita doakan kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Doa kalian, permohonan kalian, pergumulan kalian berbeda-beda. Ada yang pengen pandai, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi pendeta, dan lain-lain. Anak-anak mulai saat ini, saat anak-anak di SD ini, kalian harus terus berdoa memohon kepada Tuhan.
dan sabar kepada Tuhan, menunggu pemberian Tuhan. Imam Sakaria sudah tua, Bu Elisabeth tua, ya. Apa yang digumulkan, apa yang diinginkan, apa yang menjadi masalah, terus dan terus dinaikkan kepada Tuhan Yesus. Doanya, akhirnya Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan Imam Sakaria dan Ibu Elisabeth, anak-anak. Walaupun orang mengatakan mandul, Ibu Sakaria, Ibu Elisabeth, ya, tidak bisa melahirkan, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah yang menentukan hidup Bu Heru, kakak-kakak, dan anak-anak semua. Maka dari itu, jangan pernah ragu atas doamu kepada Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang pengen jadi guru, ada ndak? Oh, ada. Siapa yang pengen jadi pendeta, ada ndak? Oh, juga ada. Dokter, wah banyak sekali. Wah, anak-anak, kita harus tetap berharap, berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, kembali ke Ibu Elisabeth. Apa yang dikatakan oleh malaikat Allah? Kalau doa Imam Sakaria didengar oleh Allah dan Allah menjawab doa Imam Sakaria dan Ibu Elisabeth. Dan tibalah saatnya Ibu Elisabeth melahirkan dan diberi nama sesuai apa yang diperintahkan oleh malaikat Allah tadi. Siapa anak yang dilahirkan? Namanya anak-anak coba tadi siapa? Namanya Yohanes. Siapa anak-anak? Yohanes. Siapa Yohanes itu? Siapa ayahnya? Ayo, siapa? Iya, Imam Sakaria. Ibunya tadi bernama siapa? Elisabeth. Nah, itulah anak-anak. Doa yang lama sekali. Akhirnya Tuhan menjawab doa Imam Sakaria. Maka anak-anak, jangan ragu akan doa permohonan anak-anak semua kepada Tuhan. Cita-citamu itu pengen jadi apa? Ayo mulai sekarang ini kalian doakan kepada Tuhan. Dan kalau belum dijawab saat ini ya sabar. Menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah diingkari loh anak-anak. Janji Tuhan tidak mengecewakan. Janji Tuhan pasti digenapi. Seperti janji Tuhan kepada Imam Sakaria. Walaupun Ibu Elisabeth mandul, Allah menepati janjinya. Dan diberi anak namanya Imam Sakaria. Kalau anak-anak di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Jika kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu, maka apa saja yang kau minta, Tuhan pasti akan memberikan. Itu loh janjinya. Ya dan amin dan pasti digenapi. Maka anak-anak harus giat berdoa. Jangan jemu-jemu. Dan anak-anak harus rajin membaca Alkitab. Ya, supaya iman anak-anak semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, anak-anak, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup anak-anak. Demikian ya anak-anak, firman Tuhan.
Jangan anak-anak meragukan atas doamu kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak boleh meragukan doa kita kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah anak-anakmu dengar dapat direnungkan dan dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari dengan benar, jujur, taat, takut, dan terus berharap kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menguasai hidup anak-anakmu semua. Karena janjimu ya dan amin dan pasti tidak pernah diinggari. Pasti digenapi. Janji Tuhan senantiasa diberikan kepada anak-anaknya yang tinggal diam di dalam Tuhan Yesus. Ajar anak-anakmu semua melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Berkati orang tua anak-anakmu dalam bekerja, berusaha. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Beri kekuatan, kesehatan di masa-masa pandemi yang mengkhawatirkan. Engkau jaga, kau lindungi, kau sertai anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.